Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardila, NIM 19131041161 dari kelas PJKRD. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang taksonomi. Langsung saja, pengertian taksonomi. Kata taksonomi diambil dari bahasa Yunani, yaitu thesein, yang berarti untuk diklarifikasi, dan nomos, yang berarti aturan. Taksonomi dapat diartikan sebagai klarifikasi berhierarki dari sesuatu atau prinsip yang mendasari klasifikasi, di mana taksonomi yang lebih tinggi bersifat lebih umum dan taksonomi yang lebih rendah bersifat lebih spesifik. Semua hal yang bergerak, benda, diam, tempat, dan kejadian sampai pada kemampuan berpikir dapat diklasifikasikan menurut beberapa skema taksonomi. D. Pengertian pendidikan. Definisi pendidikan menurut para ahli diantaranya adalah suatu menurut John Dewey. Pendidikan adalah suatu proses pembaruan makna pengalaman. Hal ini mungkin akan terjadi dalam pergaulan biasa atau pergaulan orang dewasa dengan orang muda. Mungkin boleh terjadi secara sengaja dan dilembagakan untuk menghasilkan kesinambungan sosial. Proses ini melibatkan pengawasan dan perkembangan dari orang yang belum dewasa dan kelompok di mana dia hidup. Kedua, menurut Horne, pendidikan adalah proses yang terus-menerus atau abadi dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar, intelektual, emosional, dan kemanusiaan dari manusia. 3. Menurut Frederick G. McDonald, pendidikan adalah suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk merubah tabiat atau behavior manusia. Yang dimaksud dengan behavior adalah setiap pengtanggapan atau perbuatan seorang suatu yang dilakukan oleh seseorang. 4. Menurut M.G. Langenfeld, pendidikan adalah setiap pergaulan yang terjadi antara orang dewasa dan anak-anak, merupakan lapangan atau suatu keadaan di mana pekerjaan mendidik itu berlangsung. Nah, definisi pendidikan menurut Kamus dan Ensiklopedia. Yang pertama itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pendidikan proses pengubahan sikap dan tata laku seorang kelompok orang yang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan atau proses cara pembuatan mendidik. Yang kedua, ensiklopedia atau Wikipedia. Education is a social science that encompasses teaching and learning specific knowledge, belief, and skill. The word education is derived from the Latin educare, meaning to see, to bring up, to train, to rear. Via education means bringing up, sizing. Nah, menurut undang-undang adalah yang pertama, UU Sisdiknas nomor 2 tahun 1989. Pendidikan adalah usaha sadar yang menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Kedua, UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan darinya dan masyarakat. C. Taksonomi pendidikan. Taksonomi pendidikan lebih dikenal dengan sebutan taksonomi Bloom.
Taksonomi ini pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan pada tahun 1956. Sejarahnya bermula ketika pada awal 1950-an dalam konferensi Asosiasi Psikolog Amerika sebagai kelanjutan kegiatan serupa tahun 1948, Bloom dan kawan-kawan mengemukakan bahwa persentase terbanyak butir soal evaluasi hasil belajar yang banyak disusun di sekolah hanya meminta siswa untuk mengutarakan hafalan mereka. Hafalan tersebut sebenarnya merupakan taraf terendah kemampuan berpikir atau menalar atau thinking with behaviors. Artinya masih ada taraf lain yang lebih tinggi. Bloom, Engelhardt, Hill, and Cardwell kemudian pada tahun 1956 merumuskan ada 3 golongan dominan kemampuan, yaitu intelektual atau intellectual behaviors, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam pendidikan, taksonomi dibuat untuk mengklasifikasikan tujuan pendidikan. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Dari setiap ranah tersebut dibagi menjadi beberapa kategori dan subkategori yang berurutan secara hierarkis atau bertingkat, mulai dari tingkah laku yang sederhana sampai tingkah laku yang paling kompleks. Tingkah laku dalam setiap tingkat diasumsikan menyertakan juga tingkah laku dari setiap yang lebih rendah. Menjelaskan ketiga domain tersebut adalah 1. Kognitif domain atau ranah kognitif. Kognitif domain adalah yang berisi perilaku-perilaku yang menemukan aspek atau intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Ranah kognitif meliputi fungsi memproses informasi, pengetahuan, dan keahlian mentalitas. Bloom membagi domain kognisi ke dalam 6 tingkatan. Domain ini terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama berupa pengetahuan, kategori 1, dan kategori kedua berupa kemampuan dan keterampilan intelektual, kategori 2 dan 6. Pengetahuan, knowledge, berisikan kemampuan untuk mengenali dan mengingat peristilahan, definisi, fakta-fakta, gagasan, pola, urutan, dan metodologi, prinsip dasar, dan sebagainya. Sebagai contoh, ketika diminta menjelaskan manajemen kualitas, orang yang berada di level ini bisa menguraikan dengan baik definisi dari kualitas, karakteristik produk yang berkualitas, standar kualitas minimum untuk produk, dan sebagainya. B. Pemahaman atau comprehension dikenali dari kemampuan untuk membaca dan memahami gambaran, laporan, tabel, diagram, arahan, peraturan, dan sebagainya. Sebagai contoh, orang di level ini bisa memahami apa yang diuraikan dan fishbone diagram, Pareto chart, dan sebagainya. C. Aplikasi atau application. Di tempat ini, seorang memiliki kemampuan untuk menerapkan gagasan, prosedur, metode, rumus, teori, dan sebagainya dalam kondisi kerja. Sebagai contoh, ketika diberi informasi tentang penyebab meningkatnya reject di produksi, seorang yang berada di tingkat aplikasi akan mampu merangkum dan menggambarkan penyebab turunnya kualitas dalam bentuk fishbone diagram. Dia analisis atau analisis. Di tingkat analisis, seorang akan mampu menganalisa informasi yang masuk, membagi dan menstrukturkan informasi ke dalam bagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya, dan kemampuan mengenali serta membedakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah skenario yang rumit. Sebagai contoh, di level ini seorang akan mampu memilah penyebab meningkatnya reject, membanding-bandingkan tingkat keparahan dari setiap penyebab, dan menggolongkan setiap penyebab ke dalam tingkat keparahan yang ditimbulkan. Sintesis atau sindesis.
satu tingkat di atas analisis, seorang di tingkat sintesa akan mampu menjelaskan struktur atau pola dari sebuah skenario yang sebelumnya tidak terlihat dan mampu mengenali data atau informasi yang harus dapat untuk menghasilkan solusi yang dibutuhkan. Sebagai contoh, di tingkat ini seorang manajer kualitas mampu mendirikan solusi untuk menurunkan tingkat reject di produksi berdasarkan pengamatannya terhadap semua penyebab turunannya yang kualitas produk. Evaluasi atau evaluation karena dari kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap solusi, gagasan, metodologi, dan sebagainya dengan menggunakan kriteria yang cocok atau standar yang ada untuk memastikan nilai efektivitas atau manfaatnya. Sebagai contoh, di tingkat ini seorang manajer kualitas harus mampu menilai alternatif solusi yang sesuai dengan yang dijalankan berdasarkan efektivitas, urgensi, nilai manfaat, nilai ekonomis, dan sebagainya. 2. Affective domain atau ranah afektif. Affective domain berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek penasaran dan emosi, seperti sikap, minat, apresiasi, dan cara menyelesaikan diri. Pembagian domain ini disusun belum bersama dengan David Cardwell. A. Penerimaan atau receiving feed atau attending. Kesediaan untuk menyadari adanya suatu fenomena di lingkungannya dalam pengajaran, bentuknya berupa pendapat, perhatian, mempertahankannya dan mengarahkannya. B. Tanggapan atau responding, memberikan reaksi terhadap fenomena yang ada di lingkungannya, meliputi persetujuan, kesediaan, dan kepuasan dalam memberikan tanggapan. Penghargaan atau valuing, berkaitan dengan harga atau nilai diterapkan pada suatu objek, fenomena, atau langkah atau tingkah laku. Penilaian berdasarkan pada internalisasi dari serangkaian nilai tertentu yang diekspresikan ke dalam tingkah laku. D. Pengorganisasian atau organisation, memadukan nilai-nilai yang berbeda, menyelesaikan konflik diantaranya, dan membentuk suatu sistem nilai yang konsisten. C. Karakterisasi berdasarkan nilai-nilai atau value kompleks. Memiliki sistem nilai yang mengendalikan tingkah-tingkah lakunya sehingga menjadi karakteristik gaya hidupnya. D. Perbedaan taksonomi pendidikan versi lama dengan versi baru. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman serta teknologi, salah seorang murid Bloom yang bernama Lauren Anderson merevisi taksonomi Bloom pada tahun 1950. Hasil perbaikan dipublikasikan pada tahun 2001 bernama Revisi Taksonomi Bloom. Dalam revisi ini ada perubahan kata kunci dari kategori dan kata benda menjadi kata kerja. Masing-masing kategori masih diurutkan secara hierarkis dari urutan terendah ke yang lebih tinggi. Perbedaannya yaitu sebagai berikut. Perubahan terjadi pada level 1 yang semula sebagai knowledge atau pengetahuan berubah menjadi remembering atau mengingat. Perubahan terjadi pada level 2 yaitu comprehension yang dipertegas menjadi understanding, paham atau memahami. Level 3 diubah sebutan dari application menjadi applying, menerapkan. Level 4 juga diubah sebutan dari analisis menjadi analyzing, menganalisis. Perubahan mendasarkan terletak pada level 5 dan 6 evolution. Versi lama diubah posisinya dari level 6 menjadi level 5. Juga perubahan sebutan dari evaluation menjadi evaluating atau menilai. Level 5 lama yaitu synthesis atau pemanduan menjadi pemanduan hilang dan tampaknya dinaikkan ke levelnya menjadi level 6, tapi dengan perubahan mendasar yaitu dengan pengetahuan diri atau self knowledge.
Nah, Lauren Anderson merevisi taksonomi Bloom tentang aspek kognitif menjadi 2 dimensi, yaitu pertama, dimensi proses kognitif merupakan aspek sistematisme yang digabungkan dengan aspek analisis atau evaluasi dan ditambahkannya aspek kreasi atau kreativitas di atas aspek evaluasi. Nah, indikatornya adalah membangun atau mengonstruksi, generating, merencanakan, planning, menghasilkan, producing. 2 dimensi pengetahuan merupakan aspek-aspek dari dimensi pengetahuan pada revisi taksonomi Bloom meliputi pengetahuan faktual atau factual knowledge yang meliputi aspek-aspek pengetahuan tentang istilah dan pengetahuan atau spesifik detail dan elements. B. Pengetahuan konseptual atau conceptual knowledge yang meliputi pengetahuan tentang klasifikasi dan kategori, pengetahuan tentang prinsip dan generalisasi, dan pengetahuan tentang teori, model, dan struktur. C. Pengetahuan prosedural atau procedural knowledge yang meliputi pengetahuan tentang keterampilan materi khusus atau subjek spesifik atau algoritmanya, pengetahuan tentang teknik dan metode materi khusus, subjek atau spesifik, pengetahuan tentang kriteria untuk memastikan kapan menggunakan prosedur yang tepat. D. Pengetahuan metagognitif atau metacognitive knowledge yang meliputi pengetahuan strategik atau strategic knowledge, pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif termasuk konseptual dan kondisional, pengetahuan diri atau self knowledge. Nah, sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.